Minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Laubekri. Sebelum kita melakukan ibadah kita pagi ini, mari persiapkan Alkitab kita dan persembahan kita. Dan juga duduk yang tertib dan manis dan tidak mengganggu kakak atau adiknya ya. Selamat berulang tahun untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ya teman-teman. Kado dari kami adalah ayat firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 11. Isinya adalah, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak aku dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat Bapa yang baik, semua anugerah, semua Kau berikan kami nafas kehidupan juga kesehatan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau masih menyertai kami. Bapa, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir di sini bersama para malaikat surgamu, menjaga, mendidik, membimbing adik-adik sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah ibadah kami serahkan di dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I love you anak sekolah minggu semua. Iya, sekarang Inang mau perkenalkan nih temennya. I love you Kak Janet. I love you Kak. Iya. I love you Kak Kesha. I love you Kak. Yang satu ingat kenal? I love you Kak Benti. I love you juga Kak. Iya. Sekarang semua anak sekolah minggu sama-sama dengan kita semua katakan I love you Jesus. 1, 2, 3 ya. I love you Jesus. Iya, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi I love you Jesus deep down in my heart. Dengan semangat pastinya ya. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau memerintahkan kami melalui Roh-Mu untuk berdamai dengan sesama kami sebagai bukti iman yang hidup. Kami memohon kehadiran-Mu dalam ibadah ini
supaya kami dipenuhi kedamaian dan keakraban dalam persekutuan kami dengan Engkau dan sesama kami. Dengarlah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus pembawa damai. Amin. Kita akan mendengarkan atafalan. Nah, teman-teman, kita harus taat mengirimkan atafalan ya teman-teman. Kak Kesha, kenapa sih kita harus taat? Karena itu adalah hal yang disenangi oleh Tuhan, Kak Janet. Oke Kak Kesha, mari kita bernyanyi lagu TAAT Taat. Nah, adik skala minggu semuanya yang ada di rumah, ayat hafalan untuk minggu tanggal 17 Oktober untuk kelas kecil yang diambil temanya menyenangkan hati ibu atau mama. Untuk kelas besar sama kelas remaja yang diambil dari kitab Amsal 23
ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria dia yang melahirkan engkau. Sekali lagi aku ulang sekali lagi deh ya. Amsal 23 ayat 25 yang isinya biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria dia yang melahirkan engkau. Dan jangan lupa mengirim ke WA grup orang tua sekolah minggu GKP Maranatha. Terima kasih. Selamat hari Minggu Inang ya teman kita hari ini. Kecil sudah berani. Terima kasih. Selamat hari Minggu Inang ya teman kita hari ini. Kecil sudah berani. Terima kasih. Selamat hari Minggu Inang ya teman. Shalom Inang, selamat Minggu dan juga teman-teman acara hari ini adalah kecil sudah berani. Shalom Inang. Hatiku aku dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan dosa terhadap engkau. Supaya aku jangan Mazmur 119 ayat dalam hati aku supaya aku terhadap engkau jangan terhadap engkau. Amin. Siapa di sini yang senang disayang sama Tuhan? Saya Inang. Ya, tentu adik-adik semua yang di rumah pasti senang dong disayang sama Tuhan. Pasti dong Inang. Sambil kita berdoa syafaat, kita harus Duduk yang tertib dan menyiapkan hati kita hanya untuk pada Tuhan ya. Maka dari itu kita angkat lagu pujian Sayang Disayang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan juga Tuhan. Dan juga berikanlah teman-teman sekolah minggu kami Tuhan, kesehatan Tuhan, kepintaran Tuhan. Dan juga berikanlah orang tua kami Tuhan, kesehatan Tuhan. Dan juga walaupun ada yang ulang tahun pada hari ini Tuhan, berikanlah umur yang panjang dan juga kesehatan untuk dia Tuhan. Dan juga berikanlah guru sekolah minggu kami Tuhan yang mengajari kami Tuhan. Dan juga berikanlah orang tua kami Tuhan, kesehatan Tuhan. Dan juga walaupun ada teman kami yang sakit, pulihkanlah dia Tuhan supaya dia bisa normal lagi Tuhan. Dan juga berikanlah semuanya kesehatan juga Tuhan. Dan juga berikanlah teman-teman sekolah minggu kami semakin pintar, semakin hebat juga dengan Stefani Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan juga jauhkanlah COVID ini Tuhan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hal apa yang kita harus persiapkan, Kak Janet? Hal yang perlu kita persiapkan adalah Alkitab, duduk yang baik, dan tidak berjalan, Kak Kesya. Oh, maka dari itu, marilah kita panjatkan pujian kita. Ku ingin dengar cerita. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sangat menyayangi kami. Engkau sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami. Engkau mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Saat ini kami siap Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, membimbing kami, agar kami paham akan firman Tuhan. Berkati Inang guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai Inang ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah siap mendengar. Amin. Tema kita hari ini adalah
menyenangkan hati ibu. Sekali lagi Inang bilang, tema kita hari ini menyenangkan hati ibu. Semua anak-anak punya ibu kan? Good, Inang juga punya ibu atau mama, ada yang manggil mami. Banyak ya. Ya, firman Tuhan hari ini dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kepada anak sekolah minggu yang baik dan ganteng, yaitu Timothy Sinaga, kami persilakan untuk membacanya. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Siapa yang berbahagia ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Oke, terima kasih ya Bang Timothy Sinaga. Ya, tema kita tadi menyenangkan hati ibu. Ibu dan ayah sebagai orang tua kita ya. Ya, sekali lagi Inang baca di ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Wow, sepintas ya. Sepertinya Tuhan Yesus itu mengkerdilkan mamanya tadi yang ada di situ, karena ada ibu itu bilang, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, katanya. Lalu dijawab Yesus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Saat itu Yesus itu adalah figur ataupun tokoh terkenal di daerah itu karena kecerdasannya, karena ketaatannya, seperti firman Tuhan minggu lalu tentang kecerdasan Tuhan Yesus. Nah, jika orang melihat seseorang atau seorang anak yang lebih dari yang lain, orang pasti kagum, lalu bertanya dalam hatinya, anak siapakah itu? Orang pasti mencari tahu. Makanya perempuan yang datang itu tadi memberikan rasa kagumnya, mengucapkan rasa kagumnya atas kecerdasan Yesus. Nah, sebelum kita sampai ke situ, Inang ada yel-yel dulu supaya diingat dalam waktu yang cukup lama. Yel-yelnya sesuai tema kita, menyenangkan hati ibu. Nah, judulnya ini menyenangkan hati saja. Jadi boleh diikuti Inang nanti ya. Inang praktekkan dulu. Saya menerima. Oke, kita bikin satu-satu dia supaya gampang diterima. Coba berdiri dulu. Kalau Inang Inang sampaikan,
Yel-yel menyenangkan hati. Langsung katakan, saya menerima. Buat tangannya satu ke depan, satu di bawah. Contohnya seperti ini. Ya, agak tundukkan badannya. Contohnya seperti itu tadi, ditunjuk kebawahkan tubuhnya. Itu menerima. Yang kedua, menghargai. Jadi menghargai, bikin tepuk tangan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, bersyukur. Lipat tangannya dua-dua. Oke, lipat tangannya dua-dua. Terus atas perintah, kata-katanya atas perintah seperti ini. Mulai dari sisi kiri ke kanan tangannya. Atas perintah, yang selanjutnya nasihat, buat kedua tangannya di mulut. Nasihat, baru lempar ke depan. Orang tua. Oke, kita praktekkan ya. Yel-yel menyenangkan hati. Saya menerima, menghargai, bersyukur atas perintah, nasihat orang tua. Ya, itu yel-yel kita untuk dengan tema menyenangkan hati. Oke? Nah, kita kembali ke firman Tuhan tadi. Menyenangkan hati, alasan kebahagiaan seorang ibu tadi. Nah, pembelajaran apa yang kita dapat tentang kebahagiaan tadi? Maria ibu Yesus, satu. Maria ibu Yesus mengatakan ya pada kehendak Allah. Apa kehendak Allah pada Maria? Mungkin anak-anak masih ingat waktu Natal selalu diperagakan, yaitu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, dia mengatakan ya atas kehendak Allah. Dia terima. Terus pembelajaran yang kedua, siapa yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan ketaatan dan kesetiaan? Ya, itu tadi. Maria itu pendengar. Sudah dengarkannya apa kehendak Allah, lalu dia taat akan perintah Allah dan dia melaksanakan perintah Allah dengan setia sampai Yesus itu lahir, ya kan? Ya, selalu didramakan pada saat Natal. Kita dalam waktu dekat juga akan merayakan Natal. Mudah-mudahan pada perayaan Natal tahun ini kita boleh bertatap muka. Amin. Amin. Iya. Lalu pembelajaran yang ketiga yang kita dapat di situ, sesungguhnya Yesus tidak mengerdilkan mamanya, bundanya yang ada. Tapi dia mau menyatakan, Yesus mau menunjukkan kepada semua orang, mencontoh bundanya itu. Itulah seorang yang beriman, yang harus dicontoh. Mau mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Nah, tema kita tadi menyenangkan hati ibu. Ada begitu banyak cara untuk menyenangkan hati ibu dan ayah, atau kita singkat selalu dengan orang tua.
baik di lingkungan, baik di sekolah, baik di rumah, ataupun dimanapun berada. Nah, dengan sikap yang baik, misalnya seperti tadi di lingkungan, kita bersikap baik, lingkungan kita jaga. Apa yang ada di lingkungan itu kita rawat. Di sekolah pun seperti itu, bersikap baik. Di rumah pun seperti itu, bersikap baik di mana saja. Lalu suka menolong. Nah, di lingkungan kita apa? Sikap kita yang bisa menolong. Ya, kita tolong lingkungan itu. Kalau ada sampah kita pungut. Kalau kita makan di situ jangan buang sampah di sembarangan tempat. Supaya lingkungan tetap sehat. Lingkungan bersih akan menjadi sehat. Nah, tadi Inang bilang ada begitu banyak cara menyenangkan hati. Yang berikutnya adalah hormat. Jadi kalau hormat di lingkungan gimana Inang? Hormat di lingkungan itu kan banyak isinya. Ada benda mati, ada ada tumbuhan yang hidup di situ, ada hewan. Nah, hormati semua itu. Hormati sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kalau ada pohon jangan sembarangan ditebang. Kalau ada barang jangan sembarangan dirusak. Itu namanya menghormati. Ramah lingkungan misalnya. Itu tadi tidak membuang sampah dengan sembarangan. Itu dinyatakan ramah lingkungan. Lalu ramah di sekolah sama teman-temannya semua, berkata dengan sopan santun, beretika yang baik. Apa yang harusnya dikatakan yang baiklah. Nah, di rumah pun seperti itu. Jika adiknya atau abangnya atau kakaknya agak lama mengerjakan yang diperintah, tetaplah berkelakuan baik, tidak perlu marah-marah. Tapi minta tolonglah. Sepakat? Iya, good. Iya. Itulah begitu banyak cara menyenangkan orang. Orang tua, mama, papa, siapapun yang ada di sekitar kita. Jadikan hidup kita untuk menyenangkan. Jadikan hidup kita untuk bermanfaat. Jadikan hidup kita dikagumi orang seperti Tuhan Yesus tadi. Jadikan hidup kita cerdas. Cerdas secara ilmu pengetahuan, cerdas secara bahasa, cerdas secara tingkah laku. Ya. Lalu tindakan apa yang perlu kita lakukan setiap hari, setiap saat untuk menyenangkan hati? Nomor 1 adalah menerima, seperti yel kita tadi. Mau menerima pesan, nasihat, perintah dari ibu, ayah, orang tua, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah apresiasi atau menghargai. Tadi kita tepuk tangan, kita buatkan untuk menghargai. Kita menghargai nasihat. Kita menghargai perintah orang tua. Nah, nasihat dan perintah orang tua itu kita maknai
dari sisi indahnya. Kita maknai dari sisi menariknya. Kita maknai dari sisi mencerahkan. Kita maknai dari sisi memberdayakan. Yang ketiga, bersyukur. Bila bisa menerima, menghargai ataupun mengapresiasi, maka akan lebih mudah bersyukur. Mudah mengerjakan perintah dari mama, dari papa, dari abang, atau siapa saja yang minta tolong kepada kita, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan, atau dimanapun kita berada. Dengan sikap bersyukur akan memberikan energi positif, baik untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan bersyukur, kita menerima nasihat orang tua. Ya, bersyukurlah dinasehati orang tua. Dinasehati bukan berarti dimarahi, tapi itu mendisiplinkan kita, mendidik kita menjadi lebih baik, menjadi anak yang cerdas. Nah, terimalah didikan. Kerjakanlah perintah. Dengan bersyukur tadi semua mudah. Tidak ada lagi sungut-sungut di dalam. Semua dengan senang hati, bergembira hati. Tidak ada lagi yang berat hatinya kalau diperintah oleh mama papanya di rumah, atau abang adiknya di rumah. Karena tujuan utamanya tadi adalah menyenangkan hati. Bisa dibayangkan kan gambar lop yang biasa dibikin seperti ini kan, supaya ini awet, tidak ada luka-lukanya. Senang hatinya di dalam ini. Semua orang merasa senang. Nah, tujuan hidup kita adalah itu tadi, menyenangkan, berbahagia. Tadi kalau disuruh misalnya, tidak usah bicara dulu yang tidak enak didengar. Siapapun menyuruh kita, dengarkan saja dulu, terima saja dulu. Supaya kita menjadi anak yang Tuhan kehendaki. Supaya kita menjadi berharga di mata orang. Boleh kita jawab ya, seperti Maria tadi. Tidak perlu kita ucapkan yang tidak cocok hatinya, atau berat hatinya kalau disuruh orang. Katakan saja ya. Maka itu akan menaikkan harga diri kita. Maka itu akan memberikan energi positif tadi. Kalau ngomel duluan, apalagi tidak enak yang disampaikan, langsung dibuat orang nilainya. Ada nilai dibuatnya. Oh, langsung dibuatnya.
Di otak-otak yang mendengar itu dibikinnya nilainya. Kayak gini lah kau, kayak gini, kayak gini. Anak-anak Tuhan pasti tidak mengerjakan seperti itu. Sepakat? Iya. Sebagai janji kita untuk tetap menyenangkan hati, kita buat kembali yel-yelnya seperti tadi. Oke, bangkit berdiri. Iya. Menyenangkan hati. Oke, Inang buat gerakannya ya. Menyenangkan hati. Saya menerima, menghargai, bersyukur atas perintah, nasihat orang tua. Ya, demikian firman Tuhan. Sebagai tugasnya, nanti anak-anak sekolah minggu merekam yel-yel kita hari ini sebagai pengingat bagi kita, kemudian videonya kirimkan ke grup WA orang tua. Oke, selamat berkarya, jadilah anak yang menyenangkan hati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas pembelajaran yang Tuhan sampaikan bagi kami pada saat ini. Engkau yang memerintahkan kami agar menyenangkan hati dimanapun kami berada. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kak Janet, tangannya dipakai untuk apa ya? Kerja buat Tuhan, Nang. Iya, mantap. Kak Kecia, mulutnya? Untuk memuji nama Tuhan, Nang. Iya, semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tangannya kerja buat Tuhan, mulutnya memuji nama Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita puji Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja
kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Roh Kudus yang telah menjadikan umat-Mu menjadi saksi Kristus di dunia ini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menuntun kami kepada kehendak Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ajarilah kami supaya semakin menyadari bahwa Engkaulah yang menuntun hidup kami berjalan menuju kepada kerajaan-Mu. Kami memohon kepadamu, bimbinglah kami senantiasa agar mendengar dan taat pada perintah-Mu. Sebab Engkau menghendaki supaya kami menjadi orang yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Marilah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, pasti sungguh sukacita dan sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini pastinya ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini Inang mau membagikan tentang bagaimana caranya kita berdoa. Kita selalu mengucap di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berdoa, itu artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian berdoa harus hormat. Biasanya kita berdoa melipat tangan dan tutup mata. Nah, kemudian Inang mau tunjukkan. Nah, ini dia. Apa itu? Ini namanya tangan doa. Adik-adik sekolah minggu dapat berdoa dengan belajar tangan doa. Apa ya artinya tangan doa ini adik-adik? Nah, di tangan ini kita punya 5 jari. Jari yang pertama itu jari jempol. Jari jempol ini kita berikan kepada orang lain untuk menunjukkan orang itu bagus, baik, mantap, keren, dan sebagainya. Jadi jari jempol itu kita berikan sebagai pujian kepada orang lain. Kemudian yang kedua, jari telunjuk.
Jari telunjuk ini artinya, coba adik-adik jari telunjuknya ditunjuk ke atas. Nah, ini artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, napas kehidupan yang Tuhan berikan, dan berkat yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Kemudian adik-adik, jari yang ketiga. Jari yang ketiga ini jari tengah atau jari yang paling tinggi. Nah, ini menandakan kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu disalib di kayu yang tinggi. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita mengingat setiap dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, baik kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak, adik-adik, dan saudara-saudara. Kita mengakui dosa kita. Sebagai orang yang percaya adik-adik sekolah minggu, kita yakin Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, kemudian jari yang keempat. Jari yang keempat ini adik-adik adalah jari manis. Biasanya setiap orang yang menikah akan melingkarkan cincin di jari manis ini, artinya hubungan yang manis. Jadi yang keempat ini melambangkan hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, mendoakan mama papa, mendoakan kakak adik, mendoakan teman-teman kita yang sakit, dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian adik-adik, jari yang kelima, yaitu jari kelingking. Jari kelingking ini jari yang paling kecil. Ini mengingatkan kita akan diri kita sendiri. Jadi di dalam doa kita mendoakan diri kita, adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, di saat berdoa, adik-adik sekolah minggu mengingat tangan doa. Apa itu? Yang pertama, di dalam doa kalian harus memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam doa itu ada kalian bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalian mengakui dosa yang kalian sudah perbuat. Kemudian yang keempat, kalian mendoakan orang-orang yang kalian kasihi. Kemudian yang kelima, kalian mendoakan diri kalian sendiri. Jadi adik-adik sekolah minggu, berdoa itu boleh kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tetapi adik-adik sekolah minggu setiap harinya harus mengambil waktu khusus untuk doa saat teduh kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik boleh di kamar, dilipat tangannya, adik-adik berdoa, jauhkan handphone, jauhkan televisi, di ruangan yang tenang. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah cara berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Sampai bertemu lagi kita di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.